Baik, pada sesi ini saya akan membahas mengenai kimia organik dan biomolekul. Slide-nya disusun oleh Bapak Dr. Rukman Hertadi. Oke, kita sudah bahas sekilas ini saat pengantar ya. Nah, saya akan lanjutkan ke sini. Oke. Atom karbon itu kita katakan memiliki 4 tangan. Artinya 4 tangan itu dia bisa membentuk 4 ikatan kovalen. Jadi kalau ada satu karbon, nanti tangannya ada 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Ini juga. Misalnya kita punya 2 atom karbon, yang ini 1, 2, 3, 4. Yang ini adalah 1, 2, 3, 4. Dan kita selalu bisa melihat pola tersebut ya, bahwa karbon itu bertangan 4. Jadi hati-hati dalam struktur yang akan kamu lihat, pastikan bahwa karbon itu sudah mengikat 4 atom yang lain ya, kalau ikatannya tunggal semua. Nah, atom karbon itu juga mampu membentuk ikatan rangkap 2 dan rangkap 3 yang stabil. Contohnya seperti ini. Kalau dia membentuk ikatan rangkap 2, maka kita bisa hitung tangannya tetap 4 ya, tapi 2-nya ke sini, 3 ke sana, 4 ke sana. Kalau dia membentuk ikatan rangkap 3, maka kita juga bisa hitung ini ada 3 tangan ke sini dan 1 ke sana. Kemudian, atom karbon itu juga dapat membentuk ikatan antar karbon yang stabil. Sehingga kita bisa lihat nanti atom karbon itu tersusun seperti ini, atau ada percabangan, atau ada senyawa yang kita sebut sebagai jenis senyawa yang siklik atau melingkar. Pastikan bahwa di semua struktur ini, satu atom karbon itu bertangan 4 atau sudah mengikat 4 atom yang lain kalau semuanya ikatan tunggal ya. Oke. Kalau misalnya suatu senyawa organik itu hanya mengandung 2 atom saja, yaitu karbon dan hidrogen. Ya, jumlahnya tentu saja boleh beberapa, tapi jenisnya hanya 2. Ada unsur karbon, ada unsur hidrogen. Kita namakan senyawa-senyawa tersebut sebagai senyawa hidrokarbon, jadi HC gitu ya. Ada 3 klasifikasi umum dari hidrokarbon, yaitu alkana atau alkanes bahasa Inggrisnya, alkena atau alkenes bahasa Inggrisnya, dan alkuna atau alkynes ya. Nah, ketiga jenis hidrokarbon ini dibedakan berdasarkan tipe dari ikatannya. Kalau alkana itu semua ikatannya adalah ikatan tunggal. Kalau alkena semua ikatannya adalah ada satu atau beberapa ikatan rangkap ya, sisanya boleh tunggal. Kalau alkuna, jadi ini A, ini E, itu U ya. Alkuna itu ada satu atau lebih ikatan rangkap 3. Oke, kalau ini tadi rangkap 2, ini rangkap 3. Kalau ini tidak ada ikatan rangkap sama sekali. Secara umum formulanya untuk rumus kimianya adalah ini CnH2n plus 2, ini CnH2n, ini CnH2n kurang 2, di mana N itu adalah bilangan bulat ya. Contohnya kita punya senyawa etana, C2H6, 4, 5, 6 ya, bisa kamu hitung ya, C2H6. Kita namakan ini etana. Kalau karbonnya ada 2, itu kita biasanya berikan kodenya etan, ya etana. Kemudian kalau ada satu ikatan rangkap, jadi dia membentuk ikatan rangkap 2 seperti ini, kita namakan senyawa ini senyawa etena. Karena ini jenis alkena, maka nama senyawanya adalah etena. Kemudian kalau ada ikatan rangkap 3 seperti ini, kita namakan dia etuna. Kamu bisa hitung jumlah H-nya itu akan sesuai dengan formula yang ada di sini. Berikutnya kita bisa gambarkan struktur hidrokarbon. Yang ada di sini adalah, yang saya tunjuk ini adalah gambar strukturnya. Bisa juga kita gambarkan ini dengan bentuk yang kondens atau yang terkondensasi ya. Nah, kalau bentuk terkondensasi seperti ini, nanti H-nya tidak perlu diuraikan begini. Cukup dituliskan misalnya di sini ada 3H, jadilah dia CH3 ya. Di sini ada 2H, jadilah dia CH2 dan seterusnya. Ini adalah penggambaran struktur hidrokarbon yang sangat umum ya.
Karena saat kamu tuliskan CH2 itu orang sudah tahu, sudah otomatis tahu bahwa ini maksudnya adalah HH seperti ini. Ya, jadi tidak perlu diuraikan seperti ini. Begini juga sudah oke. Kemudian kalau rantai itu mulai panjang, kalau ini masih pendek ya, yang kita hadapi sekarang adalah karbon 4, yaitu namanya butana dan isobutana, nanti saya bahas namanya ya. Ini dulu. Ini karbonnya ada 4, jadi jatuhnya masih pendek. Tapi tentu saja karbonnya ini bisa panjang, bisa sampai misalnya nanti 12 ya, atau 16 atau lebih. Maka kamu bisa bayangkan kamu harus gambarkan C ini sampai 16. Nah, itu kan panjang sekali ya. Maka kita juga kenal struktur skeleton namanya, atau struktur rangka mungkin ya bahasa Indonesianya ya. Di mana satu titik ini itu menggambarkan satu karbon. Jadi kalau karbonnya ada 1, 2, 3, 4, tinggal digambarkan garis, 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 garis gitu ya. Di setiap ujungnya itu atau di setiap sudutnya itu adalah atom karbon. Jadi di sini ada C, di situ ada C, di situ ada C, di situ juga ada C. Gitu ya. Nah, kalau ini malah hanya tidak keluar sama sekali ya. Tapi kita secara intuitif akan tahu karena karbon di sini tangannya baru berapa yang terpakai? 1, ya kan? Artinya pasti ada 3 tangan lagi. 3 tangan lagi pasti mengikat atom H. 1, 2, 3. Ya, sama juga dengan yang ini. Nah, kalau dia di tengah seperti ini, kita tahu bahwa tangannya sudah 2 nih, mengikat karbon yang lain. Maka tangannya 4, dikurang 2, tinggal 2 lagi. Mengikat 1, 2 gitu ya, ada 2H juga. Jadi di sini hanya sama sekali tidak dituliskan ya, tapi tetap tentu saja dia ada. Secara intuitif kita bisa hitung jumlah H yang terikat pada suatu karbon ya, tinggal dipastikan saja total tangannya akan 4. Ya, kemudian berapa yang sudah mengikat karbon, maka sisanya kita bisa hitung, itulah yang akan mengikat H untuk senyawa hidrokarbon. Kemudian ada juga model, nah kalau ini sudah bukan gambaran lagi ya, tapi ini lebih kepada model ya. Artinya kita bisa modelkan atau misalkan struktur dari hidrokarbon itu seperti bola dan stick. Ya, jadi bentuknya kira-kira kita bisa bayangkan atom-atom itu kita anggap bentuknya bulat ya, bentuknya suatu atom itu bentuknya bulat. Maka karbon itu adalah yang warna hitam di sini. Kemudian H yang warnanya putih. Jadi dia di sini sudah terlihat jenis atau bentuk dari geometri strukturnya juga ya. Kalau di sini kan tadi sekedar penggambaran ilustrasi, kalau ini sudah betul-betul dalam tanda kutip modelnya. Kamu lihat di sini struktur apa? 1, 2, 3, 4 model begitu, di mana sudut-sudutnya di sini bukan 90 derajat ya. Ini namanya adalah bentuk tetrahedral ya. Sehingga kalau di sini itu sudah betul-betul terlihat model tetrahedralnya. Nah, C4 kita namakan butana. Kalau ada ikatan rangkap kita namakan dia butena ya. Kalau ikatan rangkapnya 3 kita namakan dia butuna ya. Memang begitu ya. Nah, C4 ini kita bisa susun dia lurus seperti ini ya. C, 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 C gitu ya, membentuk satu rantai utama, istilahnya rantai utama. Bisa juga kita tulis 3 di sini. Lalu satunya lagi kita letakkan di tengah. Ini itu akan berbeda dengan ini. Oke, kalau ini 1, 2, 3, 4 dia di rantai utama. Kalau ini 1, 2, 3, oh ada satu lagi yang kita namakan daerah percabangan. Yang seperti ini kita namakan struktur isobutana. Namanya butana juga karena C-nya 4. Tapi salah satu C itu ada di percabangan. Kita namakan isobutana gitu ya. Nah, tentu saja saat kita menuliskan rumus molekul dari butana dan isobutana itu akan persis sama, yaitu C1, 2, 3, 4 hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C4H10 ini juga, silakan kamu hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sama-sama C4H10. Tapi kalau ini strukturnya begini, kalau ini strukturnya begitu. Jadi rumus molekulnya sama, tapi kemudian strukturnya berbeda. Nah, ini yang nanti kita namakan sebagai isomer. Oke, kita pun bisa lihat nanti modelnya itu memang berbeda. Yang satu tetrahedral lurus seperti ini ya, seperti itu ya, zigzag gitu ya. Kalau ini dia tetrahedral ke sini, oh di atasnya ada satu tetrahedral lagi. Oke, sekarang misalkan kita gambarkan jenis karbon 3 yang ada ikatan rangkapnya. Misalnya dia rangkap 2 atau propena atau rangkap 3 atau propuna. Ya.
Ini kamu sudah jelas saya rasa ya, tinggal hanya dikondenskan atau dimampatkan ya kalau mungkin itu istilahnya. Kemudian kalau kita tuliskan formula atau rumus skeletonnya atau rangkanya ya, kamu juga harus tulis ikatannya di sini rangkap seperti ini ya. Perhatikan kalau yang tadi dia garisnya satu semua. Kalau ini ada 2 garisnya, kalau ini ada 3. Nah, kalau ada tulisan begini ya, garis 3, 1 ini karbon berapa? Mana cara kita menghitungnya? Di sini ada 1 karbon, pasti di ujung itu karbon. Di sini ada karbon yang kedua, di sini ada karbon yang ketiga. Jadi dia terdiri dari 3 karbon dan satunya itu adalah ikatan rangkap seperti ini. Kita bisa gambarkan juga ini dengan model bola dan stick, dan juga ada istilahnya model space filling ya. Kalau ini tidak kita perlihatkan sticknya, dan sebenarnya dia strukturnya lebih mirip dengan ini ya, untuk kita mengetahui berapa volume yang digunakan atau yang ditempati oleh atom-atom tersebut. Nah, saya tadi sudah sebutkan juga istilahnya, yaitu isomer. Isomer artinya adalah 2 atau lebih molekul yang rumus molekulnya itu sama, tapi strukturnya berbeda. Contohnya adalah butana dan isobutana, di mana keduanya adalah C4H10, tetapi yang satu strukturnya begini, yang satu lagi ada rantai utama dan ada cabangnya. Ini tanpa cabang, ini dengan adanya percabangan istilahnya ya. Ini namanya tadi rantai utama, sekali lagi ya. Ini rantai utama. Rantai utama itu yang karbonnya paling banyak. Oke? Nah, sisanya nanti yang nempel ke rantai utama itu kita namakan percabangan. Ada beberapa tipe isomer. Ada yang namanya isomer konstitusional atau isomer struktur. Seperti ini tadi ya. Misalnya kita punya suatu C3, kemudian dia mengandung 1 atom fluor. Fluornya itu bisa di karbon yang tengah, atau nanti kita namakan ini karbon nomor 2 ya. Atau dia bisa juga ada di karbon nomor 1 seperti ini. Pasti ini rumus molekulnya sama, namun strukturnya berbeda. Maka kita namakan yang berdua ini adalah isomer struktural atau isomer konstitusional. Di sisi lain ada jenis namanya stereoisomer atau isomer ruang di sini ya. Ada yang kita kenal sebagai enantiomer. Enantiomer artinya adalah bayangan cermin. Ingat bahwa karbon itu bertangan 4, kemudian strukturnya adalah tetrahedral. Oke. Karbon-karbon yang bisa memiliki bayangan cermin itu hanya karbon-karbon yang kita sebut sebagai, perhatikan, karbon kiral ya. KIRAL kalau bahasa Indonesianya ya. Karbon kiral. Apa itu karbon kiral? Karbon kiral adalah karbon yang mengikat 4 atom yang berbeda. Perhatikan di sini. Satu dia ngikat H, satu F, satu Cl, satu Br. Jadi keempat tangannya itu mengikat atom-atom yang berbeda. Kalau ada yang sama dia tidak jadi kiral ya. Kalau ini dia kiral karena 4-4-nya berbeda. Karbon kiral seperti ini dia akan memiliki bayangan cermin. Tinggal kamu taruh garis seperti ini, anggap ini kaca gitu ya. Nah, sebelahnya nanti jadi FClHbr. Ini itu tidak akan sama dengan ini ya, meskipun seolah-olah kan karbonnya terikat ke 4 atom lain ya. Tapi kalau 4 atomnya ini betul-betul berbeda, maka kamu bisa misalkan yang ini dengan yang itu seperti tangan kiri dan tangan kanan ya. Jadi dia identik tapi kan tidak bisa saling berhimpitan. Dia merupakan bayangan cermin satu sama lain. Nah, yang merupakan bayangan cermin satu sama lain kita namakan isomer enantiomer. Oke. Kemudian ada juga yang isomer bukan bayangan cermin atau diastereomer. Nah, diastereomer kita bisa lihat nanti kalau dia memiliki ikatan rangkap, ada yang dikenal sebagai isomer cis dan trans. Isomer cis itu artinya kalau kamu buat ikatan rangkap seperti ini, ya. Kemudian kita lihat rantai utamanya di sini adalah yang itu ya. Rantai utama itu yang mengandung karbon. Jadi di sini karbon nomor 1, kita letakkan nomor 1 ini dari ujung. Dari sini boleh, dari situ juga boleh, sama saja ya. Misalkan dari sini. Ini karbon nomor 1, karbon nomor 2, karbon nomor 3, dan karbon nomor 4. Nah, misalkan seperti itu ya. Maka kamu bisa buat ikatan rangkapnya di tengah seperti ini, gambarkan seperti ini. Lalu nanti lihat apakah gugus CH3-nya itu nanti posisinya sama ya, seperti ini. Di sisi yang sama. Kalau ini namanya isomer cis,
Tapi kalau dia di sisi yang berbeda seperti ini, jadi sekarang 1, 2, 3, 4-nya berubah jadi di bawah ya. 1, 2, 3, 4. Jadi kan dia berseberangan terhadap ikatan rangkap. Jadi pertama untuk mengetahui isomer cis dan trans itu gambarkan dulu ikatan rangkapnya, letakkan di tengah seperti ini. Lalu nanti dilihat kalau misalnya karbon-karbonnya itu di sisi yang sama seperti ini ya, sama-sama di atas misalnya begini, itu kita namakan isomernya cis. Sedangkan kalau misalnya karbon-karbonnya itu di sisi yang berseberangan seperti ini, kita namakan dia isomer trans. Tetap namanya adalah 2-butena ya. Kenapa namanya butena? Karena karbonnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Dan kita harus jelaskan ikatan rangkap ini di posisi berapa. Karena kalau karbonnya 4, bisa saja ikatan rangkap itu nanti di sini, ya kan? Kalau ikatan rangkapnya nanti di sini, kita namakan dia 1-butena. Tapi karena ikatan rangkapnya di sini, kita namakan dia 2-butena. Kalau yang ini namanya cis 2-butena, kalau yang ini namanya trans 2-butena. Kemudian ada juga diastereomer yang merupakan konformer. Kalau diastereomer ini umumnya artinya dia bukan bayangan cermin ya. Kalau enantiomer bayangan cermin, kalau diastereomer itu bukan bayangan cermin. Ada juga konformer yang kita sebut sebagai rotamer, artinya kalau misalnya ada beberapa karbon seperti ini ya, karbon, nanti ada karbon ke sana lagi. Kita bisa lihat bahwa susunan ruang atau spasial dari karbon CH3 ini itu bisa berbeda, bisa seperti ini, bisa juga seperti itu ya. Namun yang ini mungkin kita tidak akan pelajari terlalu dalam. Yang penting adalah karbon yang kiral seperti ini, dia akan memiliki bayangan cermin. Kalau ada juga tipe seperti ini tapi bukan bayangan cerminnya, kita namakan dia stereomer. Dan kemudian ada juga jenis isomer cis dan trans, biasanya ini khusus bagi yang memiliki ikatan rangkap seperti ini. Kalau dia ikatan tunggal ya tentu saja kita tidak bisa tuliskan isomer cis dan transnya ya, karena tidak ada ikatan rangkap yang menjadi acuan untuk menentukan cis atau transnya. Oke, sekarang kita akan mendalami isomer yang ini, yaitu stereoisomer. Stereoisomer merupakan molekul-molekul yang ikatannya sama, tapi susunan ruangnya yang berbeda. Jadi kita sebut ada yang namanya diastereoisomer atau diastereomer, sama saja ya. Ini diastereomer, kalau ini diastereoisomer itu sama saja. Artinya itu bukan merupakan bayangan cermin, termasuk contohnya isomer geometri, cis dan trans yang sudah kita bahas tadi. Boleh kamu namakan dia cis 2-butena, atau boleh juga duanya ini dipindahkan ke N-nya boleh juga ya, karena 2 ini kan sebetulnya menyatakan posisi ikatan rangkap. Sehingga sering juga kita temukan namanya adalah cis but 2N, ini juga boleh, atau trans but 2N. Atau bisa juga seperti tadi ya, cis 2-butena atau trans 2-butena itu sama saja. Di sisi lain, enantiomer atau kita sebut juga sebagai isomer optik karena ada hubungannya dengan bayangan cermin. Kita bisa lihat strukturnya merupakan seperti ini ya, bayangan cermin satu sama lain tapi dia tidak saling overlap. Kembali lagi ini khusus bagi karbon-karbon yang chiral, artinya dia mengikat 4 unsur atau atom yang berbeda. Perhatikan di sini C mengikat ke sini. Ini C, tapi di sininya O ya, COOH. Kalau di sini C juga, tapi di sininya CH3, ini H, ini OH. Ya, jadi dia mengikat gugus fungsi atau komponen yang berbeda. Harus hati-hati juga, tidak bisa satu atom yang dekat dia saja. Kalau ini kan ini karbon, itu juga karbon sebetulnya ya, tapi harus dilanjutkan ke sebelahnya juga ya. Kalau ini karbon yang terikat pada O, kalau ini karbon yang terikat pada H. Jadi dia adalah 2 spesies yang berbeda. Sehingga kita namakan ini adalah karbon yang chiral ya, karena dia mengikat 4 atom atau 4 gugus yang berbeda. Enantiomer merupakan 2 molekul yang merupakan bayangan cermin satu sama lain. Enantiomer dicirikan dengan adanya karbon chiral, yaitu karbon yang mengikat 4 atom atau 4 gugus yang berbeda. Jadi bisa dianalogikan dengan tangan kamu ya, tangan kiri dan tangan kanan. Ya, kan dia identik sebetulnya ya, tapi tidak bisa berhimpitan seperti ini strukturnya. Khusus bagi karbon chiral. Seperti ini, karbon yang satu mengikat H, satu mengikat COOH, satu mengikat NH2, satu mengikat R. Inilah namanya karbon yang chiral. Dia punya bayangan cermin, sehingga kita sebut ini dan itu adalah enantiomer satu sama lain. Ya.
Yang perlu kamu perhatikan dia seperti ini ya. Jangan berhenti di satu atom sebelahnya langsung. Lihat lagi sebelahnya. Kalau sebelahnya masih berbeda atau sebelahnya ternyata berbeda, itu dia masih masuk karbon kiral ya. Kapan ini bukan kiral? Kalau ini C, ini H, ini C, ini OH, ini CH3, ke atasnya CH3 juga. Nah, baru itu dia bukan kiral ya. Atau CH3 di atas ini diganti dengan OH ya, pasti dia bukan kiral. Bagaimana kalau ini saya ganti dengan BR? Sudah pasti kiral ya, karena ini C dengan C, OH, H, dan BR. Hati-hati menentukan karbon kiral. Ini adalah contoh hidrokarbon yang kiral. Tentu saja tidak semua karbonnya kiral ya. Sekarang kita lihat ini, C ini kiral atau tidak? Jawabannya tidak. Karena 3 tangannya mengikat H. Artinya ada 3 tangan mengikat atom atau gugus yang sama, pasti dia bukan kiral ya. 2 saja yang mengikat gugus yang sama itu sudah tidak kiral lagi namanya ya. Kita lihat yang ada di sini misalnya, ini kiral tidak? Ini ada 1 karbon, tangannya ada 1, 2. Kemana tangannya yang 2 lagi? 1 mengikat H, 1 lagi mengikat H juga. Jadi ada 2 tangan mengikat sesama H. Dia sekarang tidak kiral juga ya. Yang mana yang kiral di sini? Biasanya kita berikan tanda bulat atau tanda silang bisa juga ya, atau tanda bintang juga untuk menandai yang kiral. Inilah dia yang kiral. Kenapa ini kiral? Kamu lihat tangannya ada 3. 1, 2, 3. Pasti ada tangan keempat ya kan? Tangan keempat mengikat H. Tangan yang ini mengikat CH3, tangan yang itu mengikat CH2 yang terhubung dengan CH3. Tangan yang ini mengikat CH2 juga, jadi sama seperti ini ya, CH2 juga. Tapi kalau yang ini CH2-nya terhubung dengan CH3, yang ini CH2-nya terhubung dengan CH2, baru dengan CH3. Jadi ini artinya karbon ini kiral ya. Karena dia mengikat 4 gugus yang berbeda atau atom yang berbeda. 1 mengikat H, 1 mengikat CH3, 1 mengikat CH2, CH3, 1 mengikat CH2, CH2, CH3. Maka ini adalah karbon kiral ya. Kalau kamu melihat karbon bertangan 3 begini, ini patut dicurigai sebagai karbon kiral. Oke? Kalau yang ini mana? Sudah ditandai ya. Yang ini artinya ini karbonnya, karbon kiral. Yang ini mengikat H di sini. Ini mengikat CH3. Di sini sama-sama mengikat CH2 ke bawahnya. Namun di sini dia juga mengikat CH2 yang ke bawahnya berhubungan dengan CH2, CH2 dan terus ke sini ya. Ini kan percabangannya sampai ke sini. Nah, ini kita sebut sebagai karbon yang kiral di sini. Kalau yang ini adalah ini karbonnya yang kiral. Ini adalah karbon yang kiral juga di sini ya. Hati-hati untuk yang siklik seperti ini ya. Siklik seperti ini tentu saja meskipun dia mengikat atom yang sama, sebetulnya secara ruang itu dia berbeda ya. Jangan lupa untuk menentukan apakah sesuatu itu merupakan enantiomer atau bayangan cermin. Yang kita jadikan pertimbangan itu adalah susunan ruangnya atau spasialnya ya. Meskipun secara struktur seolah-olah dia sama, tapi nanti struktur ruangnya itu akan berbeda. Seperti ini misalnya kamu lihat ya. Ini kan sama-sama CH3 sebetulnya. Tapi ada yang kita tuliskan, ada yang kita lambangkan dengan suatu garis tebal atau suatu garis putus-putus seperti ini. Nah, garis tebal ini artinya kalau ini bidang, misalnya kamu gambarkan segitiga ini di bidang ya. Garis tebal ini artinya dia keluar. Jadi CH3 ini kau bayangkan keluar dari kertas ke arah kamu ya, CH3. Yang ini. Sedangkan CH3 yang itu, ini ada segitiga di kertas. CH3 ini ke belakang kertas. Gitu ya. Kenapa kok dia jadi ke depan ke belakang begini? Itu sebab struktur karbon bertangan 4 itu adalah tetrahedral ya, maka pasti nanti ada satu yang terpaksa ke sini dan satu yang ke belakang seperti itu. Karena ini tangannya kan sudah 3 ya, 1, 2, satu lagi mengikat H misalnya, maka C ini nanti ke depan, nanti H-nya ke belakang. Kalau di sini CH3-nya ke depan, CH3-nya ke belakang, nanti H-nya ke depan. Itu akibat dari dia merupakan karbon yang tetrahedral. Yang begini juga gitu ya. Ini kan strukturnya, kalau misalnya kita paksa ini ada di ruang misalnya, garis ini, maka ini nanti satu akan ke depan, satu akan ke belakang. Sehingga secara ruang nanti kita bisa analisis molekulnya berbeda dengan yang kita lihat di kertas seperti ini. Kalau ini kan seolah-olah semuanya di bidang ya. Tapi sebenarnya nanti akan ada satu yang ke depan dan satu yang ke belakang seperti itu. Oke? Nah, molekul yang kiral itu artinya molekul tersebut memiliki aktivitas optik kita namakannya ya. Karena
molekul tersebut dapat memutar bidang polarisasi. Misalnya kalau ada cahaya lalu diletakkan ada yang namanya polarizer seperti itu. Lalu kita letakkan molekul-molekul yang kiral, molekul-molekul yang mengandung atom C yang kiral ya. Itu kita namakan mereka optik aktif ya, atau aktif optik mungkin ya bahasa Indonesianya. Pokoknya istilahnya adalah berkaitan dengan optik ya. Nanti kita bisa lihat, nanti dia akan memberikan sinyal. Kalau molekulnya tidak kiral, kita tidak akan memperoleh sinyal saat kita gunakan cahaya yang istilahnya terpolarisasi seperti ini. Oke, silakan nanti kamu coba mana yang mana yang memiliki isomer optik dan juga isomer geometri. Oke. Misalnya kita lihat yang ini ya, ini CH3-nya kan ada di percabangan. Kalau CH3-nya saya pindahkan ke sini atau ke situ, jadi senyawa yang baru atau senyawa yang berbeda atau tidak? Gitu cara ngetesnya ya. Tentu saja tidak ya. CH3-nya saya taruh di situ. di situ atau di situ ya sama saja. Tetap ada satu siklik 6, ini kita namakan sikloheksana ya. Siklik 6, sikloheksana, dan dia ada satu cabang nanti namanya cabang metil. Nanti kita lihat penamaannya. Kalau yang ini kita bisa temukan isomernya. Di sini ada satu ikatan rangkap. Ikatan rangkapnya boleh kita pindahkan ke sini ya kan. Di sini nanti akan jadi ikatan tunggal. Nah, itu sudah merupakan senyawa yang berbeda nantinya. Kalau ikatan rangkapnya di sini dan ikatan rangkapnya di situ. Oke. Berikutnya kita lihat jenis-jenis alkana dan sifat fisikokimianya. Nah, alkana yang paling sederhana karbonnya hanya satu, kita namakan ini metana. Kemudian ada juga yang karbonnya 2, kita namakan ini etana. Karbonnya 3 kita namakan propana, karbonnya 4 kita namakan butana, karbonnya 5 kita namakan pentana, karbonnya 6 kita namakan heksana, karbon 7 heptana, karbon 8 oktana, karbon 9 nonana ya, dan karbon 10 dekana. Nama ini itu akan terus-menerus kita lihat ya. Kalau dia ada ikatan rangkap ya tinggal jadikan ena saja. Misalnya ada karbon 7 punya satu ikatan rangkap, jadilah nama dia heptena. Atau kalau karbon 7-nya punya ikatan rangkap 3, kita namakan dia heptuna ya. Kalau nanti kita lihat ada namanya gugus alkil setelah ini ya. Jadilah C7H15 nanti bentuknya ya, kurang satu H-nya. Kita namakan dia heptil. Jadi nama ini akan terpakai seterusnya. Oke. Strukturnya bisa kamu buat terkondensasi seperti ini, tidak perlu ada garisnya bahkan ya. Kalau kamu tuliskan CH3 orang sudah mengerti ini maksudnya etana. Artinya ada karbon. Yang ini tangannya 4, 1 ke karbon yang sana, 3 mengikat H seperti itu. Begitu juga dengan karbon yang di sini. Kalau kita perhatikan sifatnya, titik didih dan titik lelehnya itu, semakin ke bawah itu akan semakin besar. Oke. Makanya nanti kamu juga bisa temukan misalnya ya di dunia realnya, bahwa karbon-karbon yang pendek ini nanti dia bentuknya gas. Ya, termasuk seperti LPG begitu ya. Yang liquid kalau nggak salah propane ya, propane gas ya, silakan dicari ya, siapa tahu salah. Silakan dicari. Itu mereka bentuknya gas sebab boiling pointnya ini sangat rendah, jadi pada suhu sekian dia sudah gas fasanya ya. Tapi kalau semakin ke bawah nanti dia akan semakin panjang karbonnya, semakin juga sulit dia mendidih. Nanti misalnya penyusun aspal atau tar seperti itu karbon, ada hidrokarbonnya juga ya, tapi hidrokarbon yang rantai panjang. Sehingga kita bisa analisis bahwa semakin panjang rantai karbon akan semakin tinggi pula titik didihnya dan juga titik lelehnya. Tentu saja pertanyaannya adalah mengapa ya? Kenapa kalau karbonnya semakin panjang lalu nanti titik didih dan titik lelehnya semakin tinggi pula? Alasannya adalah semakin panjang ke bawah, yang pertama berat molekulnya semakin tinggi juga. Kita juga sudah belajar mungkin ya waktu kimia dasar 1A bahwa molekul-molekul yang molecular weight atau berat molekulnya itu semakin besar dibandingkan dengan yang kecil, maka nanti sifat-sifat fisiknya sifat-sifat fisikokimianya nanti kita bisa lihat titik leleh dan titik didihnya itu akan lebih tinggi. Kemudian yang kedua, dengan pertambahan karbon atau perpanjangan atom karbon ini, kita bisa lihat interaksinya pun nanti akan semakin tinggi satu molekul dengan molekul yang lain. Ya, kemungkinan dia berinteraksi akan semakin banyak.
Interaksi yang kita bicarakan di sini adalah interaksi yang kita namakan interaksi atau gaya van der Waals ya. Itu adalah interaksi antara molekul-molekul yang sifatnya nonpolar. Oke. Jadi kalau ada yang nonpolar seperti ini kan nonpolar ya. Dia dapat berinteraksi dengan molekulnya yang satu lagi, temannya yang satu lagi yang nonpolar juga. Dia membentuk ikatan van der Waals seperti itu. Nah, semakin panjang karbonnya, semakin banyak areanya yang mampu berikatan atau berinteraksi secara van der Waals seperti itu, sehingga nanti semakin tinggi pula titik didih dan titik lelehnya. Kamu bisa bayangkan bahwa titik didih ini adalah secara fenomenologis ya, kalau bisa bayangkan di tahap atau di skala molekulnya, itu kita ingin memisahkan molekul yang satu dengan molekul yang lain. Kita didihkan, jadi kita buat si molekul tersebut dari fasa liquidnya, kita pisahkan lalu nanti kita paksa mereka menjadi gas, kan itu sebenarnya ya kalau titik didih. Tentu saja kalau molekul itu di fasa liquidnya mereka saling berinteraksi secara kuat dengan satu sama lain, tentu dia akan makin enggan untuk meninggalkan sistem itu dan kemudian menjadi gas untuk mendidih. Ya. Sehingga titik didih itu akan berbanding lurus dengan besarnya atau seberapa dominannya interaksi antar molekul yang terdapat di fasa cairnya atau fasa liquidnya. Semakin panjang karbonnya pada fasa liquid, interaksinya semakin intens, semakin banyak, terutama interaksi van der Waals yang kita bahas di sini ya, sehingga nanti dia enggan untuk menjadi gas, titik didihnya akan menjadi lebih tinggi pula. Oke. Nah, sekarang kita bahas mengenai tata nama. Sebelumnya kita sudah lihat bagaimana kita menggambarkan strukturnya ya, kemudian nama-nama umumnya juga kita sudah sentuh sedikit. Kalau misalnya molekulnya alkana, maka atau jenisnya alkana, maka semua namanya diakhiri dengan ana seperti tadi ya. Kemudian nama molekul kita dasarkan pada senyawa utama, misalnya ananya apa, lalu nanti kita bisa sebutkan gugus cabangnya kalau ada percabangan. Ya. Ada yang kita namakan sebagai rantai utama, di sini dinamakannya senyawa utama ya. Sering juga kita sebut rantai utama. Ada rantai utama, kemudian ada rantai percabangan atau gugus cabang. Rantai utama kita tentukan dari rantai karbon paling panjang. Kadang-kadang seolah-olah dia cabang, tapi sebenarnya dia rantai utama. Jadi bagaimana cara kita menentukan itu rantai utama? Hitung pastikan bahwa dia yang paling panjang. Itulah rantai utama. Rantai terpanjang kita dasarkan pada jumlah karbon. Atom karbon kita berikan nomor, ya. Kita berikan nomor dari 1 sampai berapa gitu jumlah C-nya. Dan kita berikan nomor 1 itu di ujung yang paling dekat dengan percabangan pertama, kalau ada cabang. Nanti kita lihat aplikasinya ya. Kalau misalnya alkana itu menjadi cabang, kita namakan dia alkil. Alkil artinya dia kehilangan 1H. Misalnya, CH4 itu metana, CH3 nanti ada tangannya 1 siap mengikat yang lain, itu namanya metil. Oke. Kalau ke bawah namanya etil, propil, butil, pentil, heksil, heptil, dan seterusnya. Gugus alkil pada percabangan kita tulis di depan sebelum senyawa utama. Misalnya ada cabang metil di sebuah butana, maka namanya nanti metil butana. Tapi kita harus kasih tahu juga ya metilnya posisinya di mana. Ya, tapi kalau di butana ya pasti percabangannya di nomor 2 kan. Kalau di nomor 1 ya nanti dia ikut menjadi rantai utama. Kalau misalnya ada lebih dari 1 gugus alkil, artinya percabangannya ada beberapa, maka kita akan sebutkan posisinya dan kita berikan kode dengan angka berapa. Angkanya ini kita dasarkan dari penomoran rantai utama. Kalau ada lebih dari 1 gugus alkil yang sama, misalnya ada metil di karbon kedua, ada metil juga di karbon ketiga, dan seterusnya, atau ada metil di karbon kedua sebanyak 2 buah, kita beri awalan di, ya. Misalnya dimetil, 2,2 dimetil, nanti kita lihat ya. Kalau ada lebih dari 1 gugus yang terikat pada karbon yang sama, kita ulangi nomor karbonnya. Ini mungkin masih teorinya ya, mungkin belum terlalu kebayang, kita lihat contohnya. Sebelumnya ini adalah gugus alkil yang umum, ini metil, jadi hilangkan saja 1 H-nya, lalu ganti dengan 1 ikatan, jadi dia siap mengikat apa lagi gitu ya. Biasanya ini adanya di percabangan, namanya metil, etil, propil, butil, isopropil, isobutil. Kalau begini kita namakan secondary atau sekunder butil, kalau begini ya kita namakan ini tersier butil ya. Oke, contoh. Nah, ini kita baru
bisa aplikasikan. Tadi kita pelajari teorinya seperti ini ya, gimana cara memberi nama. Sekarang kita aplikasikan. Ini adalah senyawanya. Nah, senyawanya panjang ya, seperti ini. Nah, kita tentukan dulu yang mana merupakan rantai utamanya. Nah, tentu saja secara intuitif kita sering berpikir, oh pasti yang lurus begini. Tapi ini belum tentu ya, sekali lagi saya sampaikan belum tentu. Kamu harus tetap tentukan, hitung jumlahnya, betul tidak dia yang paling banyak karbonnya, yang paling panjang karbonnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, misalnya begitu. Oke? 8 seperti itu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bagaimana kalau kita mulai dari sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, tetap lebih panjang yang itu. Ya kan? Bagaimana kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Oh, sama saja ya. Jadi boleh nanti yang ini juga 8. Boleh juga yang ini 8. Nah, kalau ada dua pilihan ini bagaimana gitu ya? Sama-sama 8. Nanti hasilnya pasti akan sama saja. Namanya nanti akan sama saja ya. Jadi jangan khawatir. Yang jelas cari dulu mana yang paling panjang. Dan hati-hati ada yang seolah-olah cabang tapi sebetulnya dia bagian dari rantai utama. Oke, sekarang kita sudah tentukan dia adalah karbon 8. Karena yang paling panjang itu adalah yang 8 buah karbonnya ya kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karbon 8 kita namakan oktana. Pasti ana karena tidak ada ikatan rangkap sama sekali. Pasti dia jenis alkana ya kan, sehingga namanya adalah oktana. Sekarang kita lihat kita punya 4 cabang. Kita punya di sini ada metil, di situ ada metil, di sini ada etil ya. Nih. CH2, CH3. Di sini kita punya etil. Kita punya 3 cabang, maka kita harus berikan nomor di rantai utama sedemikian sehingga cabang itu nanti akan mendapatkan nomor yang paling kecil. Oke, sekarang kita coba. Misalnya saya mau nomorkan dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka cabang nanti ada di nomor 2, 4, dan 7. Bisa begitu ya. Bisa juga dari sini ya kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang sama apa? Di 2 dan di 7 sama-sama ada metil. Oke lah, kalau itu jadi bebas ya. Kamu mau kiri kanan sama saja. Tapi ini membuat adanya perbedaan. Kalau dia ada di sini posisinya, kamu hitung 1 dari sini, ini akan jadi nomor 4. Oke? Tapi kalau satunya kamu buat dari situ, ini akan jadi nomor 5. Yang lebih dipilih adalah nomornya kecil. Sehingga pasti satunya nanti dari sini. Agar ini dapatnya nomor 4, bukan nomor 5. Oke? Sehingga kita bisa katakan bahwa kita memiliki cabang metil di nomor 2, metil di nomor 7, dan etil di nomor 4. Lalu kita beri nama, senyawanya adalah, nah ini juga satu hal lagi ya. Kalau kita menyebutkan nama cabangnya, umumnya nanti diurutkan berdasarkan abjad ya. Jadi kalau etil itu kan E, kalau metil itu M, jadi etil ini nanti keluar duluan. E dulu baru M ya. Jadi namanya nanti apa? 4 etil, ini M-nya salah ya. Ini dihapus nanti ya. 4 etil, karena di nomor 4 ada etil. Kemudian di 2 ada metil, di 7 pun ada metil. Karena sesama metil, sebutkan dia bersamaan. 2,7 dimetil. Oke, ini silakan diperbaiki ya. 4 metil, 2,7 dimetil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oktana. Jadi namanya, saya ulang sekali lagi ya, karena di slide-nya mungkin belum diperbaiki. Namanya adalah 4 etil 2,7 dimetil oktana. Oke? Kalau belum jelas boleh diberhentikan sebentar, di pause videonya di sini, lalu kamu coba namai sendiri. Betul tidak namanya 4 etil 2,7 dimetil oktana? Oke. Sekarang kita lanjutkan sifat kimia alkana. Alkana ini umumnya merupakan hidrokarbon yang relatif tidak reaktif. Ya. Artinya apa? Dia bisa sebetulnya bereaksi, tapi kondisinya harus ekstrim begitu ya. Misalnya pakai asam yang pekat. Sebentar. Oh, bahkan dia tidak bereaksi dengan asam sulfat pekat. Dia bereaksi dengan asam nitrat pekat, tapi harus panas ya. Kamu lihat harus dipanaskan hingga 425 derajat Celcius.
Kalau misalnya ini direaksikan dengan asam nitrat, nanti baru masuk gugus NO2, nanti terbentuk RNO2 seperti ini. Nah, RH ini artinya apa? R ini gugus alkil. Nanti kita selalu lambangkan gugus alkil itu dengan R, ya, seperti ini. Jadi kalau RH misalnya ini metil. Kalau metana berarti kan CH3H alias CH4, ya kan? Di sini metilnya, CH3-nya, di sini H-nya. Jadilah dia CH4. Jadi kalau R ini gugus-gugus alkil yang ini tadi ya, yang ada di tabel ini. Ini alkil-alkil yang umum. Jadi ada alkil ketemu H, jadilah dia alkana, ya kan? Tambahkan dengan asam nitrat yang konsentrasinya tinggi biasanya, lalu dipanaskan baru terbentuk nanti alkil NO2 seperti ini, nanti keluar air. Alkana juga dapat mengalami namanya halogenasi. Kalau kita masukkan Cl2 atau Br2, nanti bisa salah satu Cl-nya itu nanti menggantikan H seperti ini. Jadilah dia CH3Cl. Tapi tentu saja ini temperaturnya tinggi ya, tidak bisa di temperatur ruang begitu ya. Kemudian alkana juga bisa mengalami dekomposisi, pasti temperaturnya ini sangat tinggi. Tidak mungkin CH4 kamu diamkan saja di suhu ruang lalu dia pecah jadi karbon plus 2 gas hidrogen, itu tidak mungkin sama sekali ya. Tapi kalau di temperatur tinggi CH4-nya bisa terdekomposisi menjadi C plus 2H2. Begitu juga dengan kondisi misalnya kita punya di sini etana C2H6. Kalau kita panaskan, maka bisa jadi nanti H2-nya akan keluar ya. Lalu kalau H2-nya di sini keluar, di sini nanti akan tinggal ikatan rangkap. Kemudian, nah kalau yang ini mungkin kamu sudah kenal ya. Alkana, ini satu-satunya reaksi yang cukup umum, artinya di tekanan atmosfer ya dan di suhu yang relatif tidak setinggi ini mungkin ya. Kamu bisa amati bahwa kalau kita oksidasi, kita tambahkan oksigen ke dalam suatu sistem yang mengandung alkana, nanti akan terjadi pembentukan gas CO2 dan gas H2O. Biasanya gas kalau temperaturnya tinggi ya, uap air. Oke, tinggal nanti disetarakan. Ini tidak hanya CH4 ya, tapi juga misalnya apa, nanti C2H6 gitu ya. Kalau kamu reaksikan dengan oksigen di temperatur tertentu, misalnya temperatur yang relatif juga lebih tinggi dari temperatur ruang gitu ya, dioksidasi seperti ini, maka nanti CH4-nya akan akan berubah menjadi CO2 dan nanti akan terbentuk juga molekul air. Ini kira-kira reaksi yang umum terjadi ya, meskipun kita tetap bisa katakan bahwa alkana itu relatif dia tidak reaktif karena dia memerlukan kondisi yang lebih yang lebih lebih tinggi, misalnya suhunya kita butuh di temperatur yang lebih tinggi, baru dia bisa melangsungkan reaksi. Oke, berikutnya kita lanjut ke alkena dan alkuna. Alkena itu memiliki ikatan rangkap seperti ini. Alkuna itu memiliki ikatan rangkap 3. Kalau saya sebut rangkap saja artinya maksudnya rangkap 2 ya. Nanti mungkin saya nyebutnya rangkap saja lalu kamu ragu ya di 2 atau 3. Saya sampaikan kalau saya sebut ikatan rangkap saja itu maksud saya sebetulnya rangkap 2 ya. Kalau rangkap 3 seperti ini. Nah, tentu saja ikatan rangkap ini kita juga harus kasih tahu ya, kita harus berikan kode posisinya di mana gitu ya. Dan kalau dia ada 2 ikatan rangkap seperti ini, kita harus juga menyebutkan kedua ikatan rangkap ini. Jadi nanti namanya adalah diena. Oke. Sekarang kita lihat bagaimana cara memberikan nama. Rantai utama harus mengandung 1 atau lebih ikatan rangkap. Oke. Bila ikatan rangkap terdapat di rantai yang lebih pendek, maka yang dipilih sebagai rantai utama adalah rantai yang lebih panjang. Pemberian nomor karbon dimulai dari ujung yang paling dekat dengan ikatan rangkap yang pertama. Sehingga kalau tadi prinsipnya adalah cabang itu mendapatkan nomor terkecil, kalau sekarang prinsipnya adalah ikatan rangkap itu mendapatkan nomor terkecil. Oke. Lalu nomor diberikan sebelum nama rantai utama, bisa. Tapi kita berikan namanya itu, kita akhiri sekarang dengan ena kalau ikatannya itu rangkap 2, atau una kalau ikatannya itu rangkap 3. Bisa kita namakan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7 itu heptana ya kalau di alkana biasa. Karena ada ikatan rangkap, kita letakkan dia di posisi 2. 1, 2, 3. Tidak boleh dari sini ya. Kalau dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ikatan rangkapnya nomor 5. Nah, itu kejauhan. Carilah atau berilah nomor di mana nanti ikatan rangkap itu bernomor terendah
yang paling mungkin dari beberapa kemungkinan yang ada. Oke. Jadi ini nanti namanya adalah 2 heptena atau bisa juga biasanya ada T-nya ya. Hep 2 ena itu juga bisa. Jadi 2-nya boleh sebelum enanya atau boleh juga di depan 2 heptena gitu juga boleh. Bagaimana dengan ini? Kamu gambarkan dulu ya. Di sini strukturnya seperti apa? Silakan kamu gambarkan struktur terurainya ya. Kalau ini kan struktur terkondensasi, gambarkan struktur dia yang terurai dari sini. Oke. Kalau nanti namanya kamu cocokkan di sini ya, betul tidak, namanya adalah 23 dimetil but 2 ena. Atau boleh juga kita tuliskan 23 dimetil strip 2 strip butena, itu juga boleh ya. Oke, bagaimana kalau misalnya ikatan rangkapnya itu banyak? Oke, misalnya begini, ada 1, 2. Ini 1, 2, 3. Namanya jadi apa gitu kan ya. Tetap kita hitung berapa jumlah karbonnya. Misalnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 karbon. Oke, jadi namanya adalah nanti heksena. Tapi kalau itu artinya ikatan rangkapnya cuma 1, kalau heksena ya kan. Ikatan rangkapnya ada 2. Jadi kita beri dia nama heks 1, 3 diena. Tetap harus ada nomornya ya, menyatakan di mana kedua ikatan rangkap tersebut. Dan nomor ini harus kecil. Bisa juga kan kamu kalau mau hitung dari sini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Artinya nanti heks 3, 5 diena. Nah itu salah. Oke. Kenapa itu salah? Karena nanti nomornya 35, padahal dia bisa 1, 3. Maka nama yang benar itu adalah yang ini ya, dimana nomor ikatan rangkapnya itu sekecil yang dimungkinkan. Kalau 3 ya tinggal diikutin ya. Kalau 3 ini kebetulan dia simetris ya. Jadi 1, 2, 3 dari sini boleh, 1, 2, 3 dari sini juga boleh. Kita beri nama ini heks 1, 3, 5 triena ya. Ikatan rangkap itu begitu ketemu langsung kamu sebut nomornya ya. Kalau ini kan di 1 ada jadi namanya 1, ini 2 ada juga tapi sudah disebut di 1 ya. Di 3 juga ada jadi disebut 1, 3 terus 5. Ya, jadi begitu ketemu karbon dia memiliki ikatan rangkap langsung disebutkan nomornya. Jadi sekarang namanya adalah heks 1, 3, 5 triena. Kalau misalnya kita punya isomer geometri, misalnya kita punya senyawa dibromoetena, coba kamu gambarkan. Nanti ada 2 C gitu ya, ada C, ikatan rangkap C, kemudian ada Br, ada H ya. Satunya lagi juga gitu, ada Br, ada H. Nah, BR-nya bisa berada di sisi yang sama, maka kita namakan dia cis, atau bisa juga BR-nya itu berada di posisi yang berseberangan, atau kita namakan dia trans. Oke? Nah, ini adalah beberapa reaksi, ini reaksi yang utama ya, reaksi yang utama dari alkena. Kita namakan ini reaksi adisi. Reaksi adisi artinya adalah pemasukan suatu gugus atau suatu atom sehingga ikatan rangkap itu nanti hilang. Oke. Misalnya kita punya ini siapa namanya? 1, 2 etena ya, ini mudah ya. Etena. Kalau etena kita reaksikan dengan Cl2, maka Cl-nya itu nanti masuk ke situ, satu lagi Cl-nya masuk ke situ. Ya, nanti dia akan masuk di sisi yang berbeda. Nanti ikatan rangkapnya akan hilang. Jadi kita namakan di sini adisi, ya. Ikatan rangkap yang hilang, nah, dan masuk atom atau gugus yang lain. Kalau misalnya kita tambahkan itu adalah HCl seperti ini, maka nanti kita akan temukan strukturnya seperti ini hasilnya ya. Ikatan rangkapnya hilang, tapi juga nanti akan masuk 1 Cl ke sini. Sekarang coba kamu beri nama ini dulu sebelum kita pindah ke bawah. Ini namanya apa? Namanya adalah 1,2 ya kan? Dikloroetana. Ya. Kalau ini namanya adalah kloroetana. Tidak masalah posisinya di sini apa di situ ya, karena satunya ya kalau Cl-nya di sini pasti ini 1. Kalau Cl-nya di situ ini yang jadi 1 ya kan? Kloro ini seperti cabang jatuhnya ya. Jadi kamu usahakan dia bernomor yang paling kecil, kaidahnya seperti itu. Oke. Lanjut ke sini. Nah, kalau yang begini kita tidak bisa tentukan ini isomer cis atau trans. Itu dulu ya. Ini tidak bisa cis atau trans. Kenapa tidak bisa? Kan di sini ada H dan H.
Tapi di sininya CH3 dan H, jadi nggak bisa ya. Kalau kamu ingin tentukan isomer cis dan trans, senyawa ini harus H, ini CH3, ini CH3 juga gitu ya. Jadi nanti dia berseberangan, jadilah dia trans. Kalau CH3-nya di atas, ini CH3, di situ juga CH3, jadilah dia cis, oke? Tapi kalau ini CH3 satu di sini, ini H, ini H, ini H, nah itu tidak bisa ditentukan cis dan transnya ya. Dia bukan merupakan isomer, dia tidak memiliki isomer geometri. Kalau kamu tambahkan di sini HCl, kamu bisa masukkan hanya ke sini, Cl-nya ke situ, itu pilihan pertama. Ya kan? Jadilah dia begini. Pilihan yang kedua, hanya kamu masukkan ke sini, Cl-nya kamu masukkan ke situ. Jadilah dia begitu. Namanya sekarang 2-kloropropana. Ya, karena ini posisinya nomor 2. 2-kloropropana, karbon 3. Oke? Nah, ternyata pada eksperimen diamati bahwa ini sama sekali tidak terobservasi ya, tidak termonitor keberadaannya. Adanya ini aja semua, gitu ya. Maka dirumuskan aturan Markovnikov namanya, di mana ketika reagen yang ditambahkan pada alkena yang asimetris, yang tidak simetris seperti ini, maka ujung positif akan ditambahi dengan atom karbon, sehingga kita bisa lihat bahwa atom karbon itu akan masuk ke daerah yang paling banyak, atom H itu ya, atom H umumnya akan masuk ke daerah yang paling banyak mengandung hidrogen. Nah, sering juga kita sebut sederhananya Markovnikov ini sebagai yang kaya makin kaya ya. Yang kayanya adalah maksudnya kaya dengan H. Sekarang kita lihat ikatan rangkap ini, mana yang lebih kaya dengan H? C1, misalkan namanya salah ya. Ya betul-betul. C1 misalnya ya, ini C2. C1 ini hanya ada 1, 2. Oke. C2 hanya ada 1. Ini bukan hanya C yang ini ya. Ini hanya C yang ini. Ini kan C, ikatan tunggal C, lalu ada H, H gitu ya. Jadi 3H ini milik C yang ini, bukan C yang ini. Jadi C yang nomor 2 ini hanya cuma ada 1. C yang nomor 1 hanya ada 2. Maka nanti kalau ada HCl, H ini akan masuk ke daerah yang kaya H. Jadi H ini akan masuk ke situ, Cl akan masuk ke situ. Sehingga yang terbentuk adalah 2-kloropropana. Ini namanya aturan Markovnikov. Yang kaya dengan H akan kemasukan H, yang miskin dengan H akan kemasukan yang lainnya. Kalau misalnya senyawanya HCl seperti ini. Kalau senyawanya H2 ya di sini masuk H, di situ H juga ya. Kalau senyawanya H2 atau reaksi nanti namanya hidrogenasi. Kalau ini namanya reaksi halogenasi ya, ada pemasukan halogen ke dalam ikatan rangkap sehingga ikatan rangkapnya itu hilang menjadi ikatan tunggal seperti ini. Ini adalah sekilas informasi saja mekanisme reaksi adisi. Kalau misalnya kita punya ikatan rangkap seperti ini, ikatan rangkap ini nanti dapat istilahnya menyerang ya, menyerang H yang ada di sini, kemudian nanti elektron, jangan lupa satu ikatan itu melambangkan 2 elektron. Elektron yang berdua ini akan pindah ke situ sehingga nanti ini akan masuk H-nya bebas ya, karena ini hanya ada 2, itu pun hanya ada 2. Jadi H yang ini bebas mau masuk sana atau ke sana. Tidak ada aturan Markovnikov ya, karena dia simetris. Markovnikov itu berlaku untuk yang asimetris. Maka nanti hanya katakan dia masuk ke sebelah situ. Sehingga jadi sekarang CH3. Begini ya. C yang ini nanti tangannya tinggal 3. Karena ikatan rangkapnya sudah hilang, dia punya 1, 2, 3. Maka terbentuk di sini nanti muatan positif. Karena tangannya kurang 1 di sini ya. Muatan formalnya nanti di sini positif. Kita namakan ini adalah karbokation ya, karena senyawa karbon atau atom karbon, lalu dia suatu kation. Jadi namanya nanti karbokation ya, karbokation. Kemudian nanti Cl-nya yang sudah bermuatan negatif akibat ketimpaan atau kedapatan elektron dari H ini tadi, sehingga nanti Cl- bisa masuk ke karbokation, terbentuklah CCl seperti ini. Yang ini kita namakan serangan elektrofil. Ya, ini kita namakan elektrofil, yaitu spesies yang menyukai elektron. Kemudian ini kita namakan nukleofil, yaitu spesies yang menyukai muatan positif seperti ini. Ini informasi untuk informasi untuk mekanismenya, tapi mungkin tidak terlalu dalam kita bahas ya. Kalau elektrofil ini dia menyukai gugus proton seperti ini, kalau nukleofil dia menyukai
yang bermuatan positif seperti ini. Oke. Kalau misalnya alkena asimetris bagaimana? Nah, ini yang penting kamu ketahui H-nya ini masuk kemana ya. H ini akan masuk ke tempat yang banyak H juga. Ini kalau sudah kamu uraikan seperti ini, kamu bisa lihat karbon yang rangkap ini ada karbon 1 dan karbon 2. Karbon 1 mengandung 2H, karbon 2 mengandung 1H saja, satunya lagi C kan? Maka nanti H ini akan masuk ke yang ini, yang seperti ini. Justru yang positif itu nanti yang ini, kemudian nanti Cl akan masuk ke yang muatannya positif. Tetap kita namakan ini reaksi adisi ya, di mana ada serangan elektrofil, kemudian nanti ada serangan nukleofil. Berikutnya, kita juga kenal ada senyawa hidrokarbon yang aromatik. Nah, aromatik itu ciri khasnya dia punya struktur siklik seperti ini. Kemudian yang penting lagi adalah dia punya ikatan rangkap berselang-seling seperti ini ya. Kita namakan ini ikatan rangkap terkonjugasi. Jadi kalau di sini rangkap, di situ tidak rangkap, ini rangkap, di situ tidak rangkap, ini rangkap, di situ tidak rangkap. Struktur ini khas sekali, cincin 6, kemudian ada 3 ikatan rangkap yang berselang-seling atau terkonjugasi seperti ini. Kita namakan ini sebagai senyawa benzena. Oke. Kalau ada CH3 satu di sini sebenarnya namanya kan metil benzena ya. Tapi nama yang umumnya adalah toluena. Kalau di sini ada gugus etil nempel ke benzen, kita namakan senyawa ini etil benzena. Kemudian kalau ada 2 benzen dempetan seperti ini, kita namakan ini senyawa naftalen. Senyawa-senyawa aromatik seperti ini yang umumnya ada struktur siklik dan yang lebih penting lagi ada ikatan rangkap terkonjugasi seperti itu ya. Bisa mengalami reaksi substitusi dari C6H6. Ini C6H6 rumusnya ya. Silakan kamu hitung bahwa karbonnya ada 6, nanti hidrogennya juga ada 6. C6H6 ini kalau kamu tambahkan Cl2 dengan adanya, saya rasa ini katalis ya, katalis FeCl3, silakan nanti dicek ya. Maka nanti salah satu H-nya akan digantikan oleh Cl sehingga terbentuk C6H5Cl. Kita namakan ini klorobenzen. Kayak gini tadi ya. Kalau ini metil benzen, sekarang etil benzen. Etilnya dicoret ganti dengan Cl. Jadilah dia klorobenzen. Bisa juga nanti benzen bereaksi dengan asam nitrat dalam asam sulfat seperti ini. Nanti akan terbentuk nitrobenzen. C6H5 juga begini, C6H5 gini ya. Ini C6H5. Di atasnya nanti ada NO2. Jadilah dia nitrobenzen. Bisa juga dimasukkan gugus sulfat di sini ya, sulfonasi, direaksikan dengan asam sulfat pekat, terbentuk nanti C6H5SO3H. Jadi C6H5, di atas nanti ada SO3H. Oke, nah sekarang mengapa adisi aromatik itu sulit terjadi? Nah, kalau misalkan kita reaksikan Cl2 begini, umumnya Cl itu hanya akan masuk satu saja ke sini. Ya, jadilah dia klorobenzen yang tadi reaksi pertama ini. Rasanya tidak pernah ada yang Cl-nya itu masuk sini, masuk lagi ke satu lagi ya, sehingga hilang ikatan rangkapnya seperti itu, tidak ada ya. Aromatik itu dia akan sangat menjaga sifat aromatiknya itu ya. Jadi ikatan rangkapnya itu untuk menghilangkannya, untuk reaksi-reaksi yang kita pelajari dalam skop kimia dasar ini tuh hampir tidak mungkin ya. Tidak mungkin di aromatik benzen begini lalu hilang ikatan rangkapnya begini. Itu sangat sulit untuk terjadi ya. Untuk skop kuliah ini kita tidak bahas hal seperti itu sama sekali ya. Jadi bisa kita katakan itu tidak kita temui, oke? Mengapa demikian? Sebab ikatan rangkap ini itu sebetulnya bisa mengalami resonansi ya. Ingat lagi materi yang sudah kamu pelajari di kimia dasar 1. Di mana ikatan rangkap ini bisa pindah ke situ, ini bisa pindah ke situ, kemudian ini akan pindah ke situ. Ya. Senyawanya sama saja benzen, tapi ikatan rangkapnya bisa jadi 1, 2, 3 begitu, atau 1, 2, 3 begitu juga bisa. Artinya apa? Di dalam cincin benzen itu sebetulnya terdapat yang kita namakan delokalisasi elektron pi. Ini namanya ikatan pi, jangan lupa ya, ada ikatan sigma, kemudian ikatan rangkapnya kita namakan ikatan pi. Kalau ada ikatan pi seperti ini, artinya ada 2 elektron. Ini juga ada 2 elektron, itu juga ada 2 elektron. Nah, mereka tuh bisa muter-muter karena ada struktur resonansinya. Ya, ini kita namakan sebagai delokalisasi elektron pi. Adanya delokalisasi elektron pi tersebut akan menstabilkan cincin benzen, sehingga sangat sulit untuk melakukan reaksi adisi seperti yang tadi kita lihat di ikatan rangkap. Ya, jadi untuk ikatan rangkap ini
Ingat, adisi itu tadi apa? Ikatan rangkap hilang jadi ikatan tunggal dan masuk beberapa atom baru gitu kan ya. Untuk adisi ikatan rangkap ini hilang, itu akan sangat sulit ya. Secara praktis, secara fenomenanya tidak kita temui. Oke? Karena adanya delokalisasi elektron pi pada cincin benzen yang menstabilkan cincin tersebut. Maka yang terjadi, Cl ini bisa juga masuk, tapi tidak akan hilang ikatan rangkapnya. Cl masuk saja seperti ini, dia akan menggantikan H yang ada di sini. Maka kita namakan ini reaksi substitusi ya, bukan adisi. Kalau adisi itu ikatan rangkap hilang menjadi ikatan tunggal plus nanti ikatan tunggal itu mengikat beberapa atom lain. Kalau misalnya ikatan rangkapnya tetap seperti ini, tapi nanti ada Cl yang masuk satu di sini menggantikan atau mensubstitusi H, maka kita namakan dia reaksi substitusi. Oke, jadi kamu sudah belajar juga dua jenis reaksi organik yang umum ya. Reaksi substitusi, yaitu penggantian saja sifatnya, dan reaksi adisi yang sifatnya adalah ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal yang kemudian mengikat beberapa atom atau gugus fungsi yang lain. Ini adalah mekanisme reaksi substitusinya. Nanti ada semacam katalis dulu ya, seperti ini. Cl minus Cl ini akan menyerang ke sini Fe sehingga nanti akan terbentuk Cl plus. Nah, ini ada ikatan rangkap, dia elektrofil ya, sifatnya dia suka yang bermuatan. Ini adalah suatu elektrofil bermuatan positif, kemudian nanti dia akan mengikat ke sini, lalu nanti di sini saat terbentuk ikatan dari sini ke situ, sebetulnya nanti ikatan rangkapnya sempat hilang seperti ini ya. Ikatan rangkap yang sempat hilang ini menyebabkan karbon yang di sini itu nanti ikatannya tinggal 3, 1, 2, 3 dengan H, ya kan? Sehingga nanti muatannya di sini positif. Muatan positif itu dapat distabilkan dengan cara resonansi. Jangan lupa ini panah resonansi. Tapi kemudian nanti Cl yang tadi mengikat katalis ini nanti akan menyerang lagi H yang ada di karbon yang mengikat Cl. Sehingga nanti ikatan rangkap ini balik lagi ke situ. Sehingga ujung-ujungnya nanti produknya kita lihat ikatan rangkapnya akan utuh kembali seperti ini. Lalu dia nanti mengikat Cl begini ya, jadilah dia klorobenzen. Meskipun sebetulnya intermediate-nya atau senyawa antaranya itu sempat kehilangan ikatan rangkap, tapi pada akhirnya ikatan rangkap itu akan terbentuk kembali. Sehingga reaksi totalnya nanti dari awalnya ada ikatan rangkap 3 buah ikatan rangkap 2 seperti ini, tetap akan ada 3 buah ikatan rangkap 2 seperti ini. Tinggal Cl-nya saja masuk, H-nya keluar, ya kan? Sehingga secara total kita namakan dia reaksi substitusi aromatik seperti ini. Ya, bukan sekali lagi reaksi adisi. Berikutnya kamu juga bisa pelajari mekanisme reaksi nitrasi seperti ini. Saya tidak akan bahas terlalu detail ya. Yang penting kamu tahu reaksi totalnya seperti ini apa dan produknya apa. Mekanismenya yang jelas adalah mekanisme substitusi ya. Artinya ikatan rangkapnya yang 3 buah itu akan tetap terjaga di dalam strukturnya. Ini produknya adalah nitrobenzen seperti ini. Kemudian ini adalah contoh untuk sulfonasi ya. Biasanya untuk sulfonasi kita harus gunakan asam sulfat pekat lalu dipanaskan, baru nanti bisa masuk SO3H seperti ini ya. Kalau tidak kondisi tersebut nanti akan sulit dia menghasilkan SO3 sehingga reaksi ini akan sulit untuk terjadi. Baik, sampai di sini tentang alkana, alkena, alkuna dan juga senyawa aromatik yang berbasis hidrokarbon. Berikutnya kita akan bahas senyawa-senyawa yang sekarang ada atom yang lain lagi ya. Kalau tadi hanya C dan H, sekarang sudah masuk satu lagi yaitu oksigen.